Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Romi Wilham Sutanto akan membahas seputar materi ketiga dari mata kuliah pengembangan sumber daya manusia dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhajir MM. Maka di sini masuk ke dalam pembahasan seputar training dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari materi ini yakni yang pertama, mahasiswa memahami pengertian, fungsi, training, dan pengembangan SDM. Yang kedua, mahasiswa memahami kebutuhan sumber daya manusia di era 4.0. Yang ketiga, mahasiswa memahami hubungan pengembangan SDM dengan pembangunan berkelanjutan. Masuk ke dalam pembahasan mengenai pengertian training atau pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi di sini ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Wesley dan York, berpendapat bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Kemudian, menurut Marriott Tua Effendi, latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Lain lagi dengan pendapat dari Syafri Mangkuprawira, bahwasanya menurutnya pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses pengajaran atau proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Maka dari beberapa pendapat para tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang baik. Lalu seputar sumber daya manusia di era globalisasi. Perlu kita ketahui bahwasanya problem utama dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah terjadinya mislocation of human resource atau kehilangan alokasi sumber daya manusia. Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi sumber daya manusia masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain, Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntunan globalisasi. Ketimpangan pengembangan sumber daya manusia dapat terlihat dengan tingkat kualitas pendidikan yang berbeda cukup besar antara satu daerah atau provinsi dengan daerah yang lainnya. Dan juga antara kota dengan kampung, yang mana pembangunan pendidikan dari yang paling dasar sampai yang tingkat paling tinggi sangat terasa perbedaannya. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya fasilitas pendidikan maupun guru yang mengajar di desa yang mengakibatkan tingginya angka buta huruf dan kadar penggunaan bahasa Indonesia yang masih rendah di pedesaan maupun di daerah pelosok. Dengan demikian, maka akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan SDM-nya jika kondisi ketimpangan ini tidak diperhatikan dan tidak diperbaiki. Adapun hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan,
pembangunan berkelanjutan perlu kita ketahui bahwasanya kegiatan usaha memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang ada pada diri dan lingkungannya tanpa menghambat kebutuhan generasi masa depan menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi dengan atau tanpa bantuan dari luar di dalam batas hukum dan HAM yang universal. Lalu, pengembangan SDM sudah seharusnya dilakukan dengan perbaikan mutu pendidikan dan lebih berorientasi pada perkembangan persaingan global. Supaya sumber daya manusia Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain. Di samping itu, untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bukan saja didukung oleh sektor pendidikan saja, akan tetapi harus juga diperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat berupa tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, usia harapan hidup, fasilitas kesehatan sampai dengan pemberdayaan gender sampai dengan tingkat kemiskinan. Kemudian menurut Profesor Dr. Foley, kita harus berupaya dengan serius, sekuat tenaga dan berkesinambungan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai bagian yang penting dari upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama, untuk memahami dan untuk menghadapi era globalisasi yang syarat dengan persaingan global dan pengaruhnya, maka Indonesia harus memperkuat pengembangan SDM-nya, dimulai memperkuat budaya lokal yang bisa menyaring serta melawan pengaruh globalisasi, serta memperkuat budaya lokal yang menjadi ciri bangsa kita dan menampilkannya di dunia internasional sebagai kekuatan yang membedakan kita dengan negara lain. Lalu yang kedua, dalam hubungan dengan pembangunan berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia Indonesia harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan juga seluruh stakeholder, tidak terkecuali juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, pemerintah harus memperkuat sistem pendidikan beserta muatan kurikulumnya yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di samping penguatan sektor kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian, menanggapi perihal video tentang kisah sukses Desa Ponggok dalam mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes. Di sini yang menjadi objek utama pembahasan di dalam video tersebut yakni pembangunan berbasis air. Hal ini sangat memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita bagaimana seorang penggagas sekaligus kepala desa Ponggok yakni Bapak Junaidi Mulyono berhasil memajukan suatu daerah yang daerah tersebut sebelumnya merupakan daerah yang tertinggal hingga menjadi daerah yang maju. Ada beberapa caranya atau ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama, menggali potensi kekayaan alam yang ada di desa tersebut berupa air yang melimpah. Yakni yang pertama, kita harus mengetahui potensi alam di daerah tersebut. Apa kiranya potensi alam yang dapat dikembangkan dan dapat dimajukan untuk kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Lalu yang kedua, kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di desa tersebut berupa potensi air yang melimpah, yakni dengan mengelola wisata air untuk kesejahteraan warga desanya dan guna pemasukan dana desa. Lalu yang ketiga, potensi air yang melimpah tersebut di samping sebagai pariwisata, yakni dimanfaatkan pada untuk pertanian dan perikanan. Lalu yang keempat, membentuk BUMDes atau badan usaha milik desa untuk mengcover seluruh kegiatan usaha warganya agar semua usaha tersebut terkelola dengan baik dan tentunya memiliki manajemen yang baik. Lalu yang kelima, membenahi budidaya perikanan khususnya ikan nila dengan bekerja sama dengan Balai Benih Ikan, mendorong peternak ikan lebih serius untuk mengelola budidaya ikannya dengan memberi berbagai bantuan mulai dari pakan dan pemasaran. Lalu yang keenam, dalam bidang pertanian, Junaidi Mulyono sedang menggagas asuransi untuk petani karena dianggap perlu dan mendesak untuk kelangsungan hidup petani di masa yang akan datang. Lalu yang ketujuh,
rencana ke depannya, badan usaha milik desa atau BUMDes akan berinvestasi untuk mengelola potensi-potensi alam yang belum tergali, termasuk membuat waterpark, membuat hotel, membuat pemancingan, dan membuat resto. Lalu yang kedelapan, manajemen sistem berkelanjutan untuk pengelolaan potensi alam yang ada di desa tersebut agar potensi alam tersebut dapat bertahan terus hingga kelangsungan hidup yang akan datang. Yakni maka dari itu fungsi dari manajemen sistem berkelanjutan agar menjaga dari potensi alam tersebut supaya bisa dimanfaatkan dari waktu ke waktu. Lalu yang kesembilan, di mana PKK mengelola badan usaha menengah dengan memanfaatkan hasil dari sumber daya alam di desa tersebut berupa budidaya ikan nila yang dijadikan sebagai makanan ringan. Maka dari kesembilan hal tersebut bisa kita jadikan acuan atau kita jadikan referensi untuk membangun suatu daerah atau desa agar desa tersebut menjadi desa yang maju. Yakni satu objek yang sangat utama, kita utamakan potensi yang ada di daerah tersebut guna untuk dijadikan sebagai lahan atau sebagai sumber penghasilan untuk masyarakat di daerah tersebut dan menunjang segala kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut guna desa tersebut menjadi desa yang makmur, sejahtera, dan menjadi desa yang tidak tertinggal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.